Podcast Agi, saatmu beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini ketemu dengan bapak-bapak rombongan dari Saya dari Balikpapan, Pak. dari Balikpapan, dari Betul. KRA Balikpapan. Betul sekali. KRA Balikpapan berarti berangkat kapan, Pak? Jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Luar biasa. Mungkin dengan Bapak Dengan Jumio, Pak. Jumio Nggih. di kantor Saya di tugas sehari-hari. production. di production. Nggih. Tapi ngurusin masjid. Sambil ngurusin masjid. Sambil ngurusin masjid. Kayaknya ngurusin masjid sambil ngurusin production deh. Pak Jumio. Ya. Lebih baik begitu, Pak. Alhamdulillah. Ya terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari PT Selasi Torai Jabar, Pak. Oh iya. Bandung. Dengan Pak Asep. Pak Asep. Ya. Oh, iya. Kebetulan ini momen yang paling ditunggu sebetulnya. Aduh. Amalia Asra Award ini. Alhamdulillah. Amin. Ya, Ini dengan Pak Asep. untuk kesekian kalinya ya. Maksudnya kami ikut serta di program ini karena di Asra itu banyak sekali program atau kegiatan, Iya. tapi di sini tuh ini yang paling kami tunggu-tunggu sebetulnya. Karena Oh. selain ada door prize yang menarik gitu ya, tapi bisa silaturahmi dengan teman-teman dari AFCO lain gitu ya, di Iya, Asra iya, lain iya. seperti itu. Ya, alhamdulillah gitu Pak Asep. Mungkin di kami tuh kalau dibanding dengan kegiatan DKM di beberapa company grup Astra Iya. lain gitu, Iya. rasanya karena kami cabang kecil gitu ya, Iya. jadi pengelolaannya bukan masjid tapi musola, Iya. Pak, musola kecil Iya. gitu. Oke. Tapi mungkin bukan hambatan sih, ini tantangan buat kami di DKM bahwa walaupun memang secara manajemen di Iya. cabang itu atasan kami kebanyakan non muslim, tapi tidak menyurutkan kami untuk selalu memberikan hal yang positif, kegiatan keagamaan Islami. Di kami memang berbagai macam manhaj ya, Iya. aliran gitu ya, Iya. dari ormas tertentu kita akomodir. Ada. Kita akomodir nggak. Jadi Iya. nggak cuma menyajikan atau kajian itu nggak dari satu manhaj saja, Iya. tapi dari berbagai ustadz tertentu kami hadirkan Iya. untuk bisa teman-temannya ikut serta intinya gitu ya, Iya. memakmurkan musola kecil kami seperti Oke. itu. Nanti lebih dalam lagi, boleh nanti, ini baru perkenalan karena masih ada Bapak yang satu ini. Boleh perkenalan juga Pak, monggo Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Darus. Iya Pak Darus. Kebetulan saya satu naungan sama Pak Asep. Pak Darus berarti bareng sama Pak Asep. Betul, dari Bandung. Oh ya, kebetulan sama Pak Asep saya pernah ngobrol ya waktu itu Di Bogor, Pak. Apa? Iya di Bogor, Bogor. ya. Acara Yayasan Amalia Asra juga gitu. Pak Darus kalau sehari-hari tugasnya di mana Pak Darus? Di Gede Bage. Di Gede track Bage. Gede Di track Bage. Gede Track Bage leasing, ya. benar. Iya. Betul. Itu kan bangunan sendiri kalau di Gede Bage. Betul. itu ya. Betul, Pak. Iya, betul Pak. Pak Darus di bagian apa? Saya kebetulan di PIC security-nya, saya kepala regunya. Iya. Jadi saya sebenarnya mewakili dari rekan kita Pak Fajar Subiana Iya, karena iya, iya. beliau tidak hadir ya. berkesempatan Tidak bisa ya. hadir hari ini ya, mungkin Betul. ada agenda lainnya. Ya. Ya. Alhamdulillah saya diajak ke sini untuk Amalia Asra. Alhamdulillah. Nanti ketemu sama teman-teman yang lain juga Pak Darus. Ya. Kesempatan yang langka ini. Ini kesempatan yang langka. Iya. Baru tadi malam saya bilang, Pak ikut saya deh Pak, nemenin saya ke acara ini gitu ya. Sepatu ada berkah-berkahnya di sini. gitu ya. Mudah-mudahan ada Itu berkah. nanti malah saya pengen kalau untuk teman-teman yang baru datang gitu, mungkin apa ya harapannya gimana apa segala macam itu tuh nanti kita obrolin. Ya. Kalau balik lagi ke Pak Jumio nih Pak. Siap. Ya. Di KRA Balikpapan posisi di mana Pak kantor Pak? KRA Balikpapan tuh di kilo 13. Oh, Jadi kalau dari kotanya Balikpapan, kotanya Balikpapan. yes, dari daerah Keluar Sepinggan MT Haryono. bandara itu keluar MT Haryono terus ke arah Samarinda. Ke arah Samarinda. oke, Iya, ke arah yang Samarinda ya. Nanti begitu mau masuk tol, Iya. tol ke Samarinda, Iya. itu kami belok yang ke kiri. Tol ke kanan, kami ke kiri, itu Oke, sekitar 4 oke. kilo. Ya. Kami di kawasan baru lah. Itu ada berapa teman-teman di situ? Jadi kalau dari kekaryawanan itu kami ada sekitar 800-an saat ini. Di situ Yes. 800. Banyak juga. 800 karyawan. 800 karyawan. Luar Iya, biasa Pak. ya. Loh, Kami
kan kami ada yang core, ada yang non core. Oh, ada. Ya, yang benar. subkontraktor. Nah, Benar. secara total kami ada 800-an operasional di kilo 13. Tapi posisi mereka itu semua ada di lokasi itu. Semua ada di lokasi. Semua ada di lokasi itu ya. Betul. Berarti berapa luas lokasinya itu Pak Jumi? 17 hektar. Wah, Masya Allah. 17. Jauh sekali. Secara Bang. lokasi 17 Secara hektar. lokasi 17 hektar. Dulu waktu 2011 nggih. itu masih besar, Pak. Iya. Kami dulu terbagi di dua plan. Nggih, Pak Jadi Jumi, di ya. Balikpapan itu ada plan Sudirman namanya, kemudian ada plan Batakan. Iya, iya. Nah, plan Sudirman itu kami pakai untuk produksi engine Komatsu. Iya. Kemudian plan Batakan kami pakai untuk produksi powertrainnya. Oh, karena memang Excel karena KRA itu singkatannya Komatsu Komatsu Remanufacturing Asia. Remanufacturing Asia. Betul sekali. Iya. Nah, semenjak 2011 Ya. itu kami pindah ke sekarang ini kilo Nggih. 13. Iya. Ya setelah berjalan sekitar 13 tahun, hampir 14 tahun. Kok nggak cukup juga, Pak? Oh, iya, iya. Nah, Jadi sekarang masih kurang lebar. 800 karyawan ya. Ya. 800 karyawan itu berarti di sana ada satu masjid. Utamanya kami punya satu masjid besar, Oke. kapasitasnya sekitar 650 orang. Ya. Tapi di beberapa area kami siapkan musola kecil. Oh, Tapi ya ukurannya untuk mengakomodir teman-teman yang misalnya meeting telat dan sebagainya Ya, harus ya, ke ya. masjid jalan. agar memperlancar pekerjaan aja ya. Betul Jadi sholat sekali. dekat terus kemudian langsung Kembali operasional lagi lagi ke gitu operasional. ya. Jadi Ya, beberapa ya, ya. area kami siapin, ada 2 area. Iya, Nah, yang paling utama kalau untuk sholat 5 waktunya wajibnya ada di masjid. ada di masjid. Betul sekali. Ya. Oke, itu kira-kira masjidnya seperti itu. Terus Betul, Pak. kemudian tadi Pak Asep juga udah cerita, nggih, Pak Darus di musola itu bangunan sendiri ya Pak Asep ya. Betul. Alhamdulillah bangunan sendiri. Itu bangunan sendiri. 2004 kita dirikan, Pak. Terus kemudian ada berapa unit kendaraannya sana ya? Total sekarang itu sekitar 1.600 sekian, Pak. Di Jawa Barat. 1.600 untuk total Di Jawa Barat aja. Oh, Di total Jawa Barat Jawa ya. Barat. Dan itu pusatnya ada di Gede Bagi tersebut Betul. ya. Dan kalau yang untuk rental hariannya ada di Astra Center, Pak. Nah, karena ada Astra Center juga Betul. itu. Iya. Itu termasuk yang tadi jumlah unit tadi termasuk yang Oh, ada beda, di- Pak. Oh, beda. Beda. Oh, iya, Nggak iya, termasuk iya, iya. karena secara manajemen juga berbeda. Beda Karena bisnis ada unit ya? 2 kepala cabang yang berbeda. di sana. Oh, memang cabang yang berbeda. Betul. Iya, Tapi iya, secara leadernya sama nantinya. Ya. Seperti itu. Iya, mungkin balik ke Pak Jumia tadi kan Siap. Pak Asep udah cerita, terutama kegiatan ibadah kesehariannya gitu. Mungkin kalau kegiatan-kegiatannya yang di masjid, Baitul Mutakin. namanya KRA. Masjid Baitul Mutakin ya, Nggih, Pak. Masjid Baitul Mutakin KRA Balikpapan ya Pak ya. Nggih. Nah itu mungkin boleh diceritakan Pak. Jadi intinya memang memfasilitasi untuk ibadah harian. Ibadah harian. Yes, sholat 5 waktu, Ya. tepat waktu. Ya. Kemudian di sisi lain juga di situ kami agendakan untuk tausiah. Jadi ya, tausiah harian itu nanti di hari Senin sama Kamis. Ya. Itu sebelum Senin, Kamis. ya. Senin Kamis. Pas ya. Iya pas ya. Jadi sebelum sholat duhur, kebetulan di sana sholat duhurnya itu kan 12.20-an. Nah, 20 menit lewat di dulu ya? depan itu kami isi dengan tausiah. Oh iya karena oleh imam masjid. kita istirahat itu kalau dari kantor jam 12 Jam gitu 12 ya. tet, ya, Iya, jam 12. iya. Nah, itu 20 menitnya kami isi dengan kajian-kajian yang dibawakan oleh imam masjid kami. Kalau biasanya kita kan setelah sholat terus diisi gitu. Betul. Ternyata Iya. ternyata Ini untuk awal ini, sebelum. awal gitu karena jamnya istirahat itu ada di jam 12. Betul. Ya. Jadi pergeseran waktu sholat itu memang nanti menentukan kegiatan itu di jalan. Oh, iya. Dulu waktu Iya, iya, iya. jam 12:01 ya kami sholat dulu Ya. baru habis itu tausiah 20-15 iya, Oh, menit. iya, iya. Fleksibel. Tapi ya. fleksibel. Begitu Iya, iya, sekarang iya. ini kok jam 12:15 ya sudah kami majuin. Iya, iya. Itu situasinya ada nanti di luar itu kegiatan lain adalah tausiah bulanan Ya, rutin. ya. Jadi kami mengambil ustadz dari luar untuk mengisi seluruh karyawan. Nanti sebulan sekali itu saat ini yang rutin di luar yang hari Senin sama Kamis tadi. Oke. Ya, Kalau untuk hal yang mungkin menarik atau unik tentang Masjid Baitul Mutakim KRA Balikpapan ini
apa Pak Jamil kira-kira? Ya, jadi yang saat ini bagaimana masjid itu menjadi bagian dari aktiviti perusahaan. Artinya, misalnya contoh dalam program CSR. Dalam program CSR itu bagaimana Baitul Mutakin itu bisa berkontribusi di program itu. Misalnya penanaman pohon. Masjid kok nanam pohon. Betul. Gitu ya? Nah, itu bagaimana kami bisa terlibat untuk ESG. Jadi kami berkoordinasi dengan tim GS. Mereka ada program CSR di mana GS itu apa Pak? General Services. Oh, General Services. Ya. Nah, nanti mereka akan ada program CSR di mana terkait misalnya penghijauan. Kenapa kok ngajaknya masjid? Kami yang pengen berkolaborasi dengan itu sehingga nanti masjid itu selalu terbawa di setiap kegiatan perusahaan. Oh, malah masjid yang menawarkan diri untuk berkolaborasi masuk dalam kegiatan tersebut. Ya, contoh donor darah, begitu perusahaan ada program donor darah, bagaimana masjid berpartisipasi, terlibat di dalamnya, mempersiapkan apa dan sebagainya. Karena masjid juga jamaahnya termasuk karyawan perusahaan juga. Makanya setiap ada kegiatan CSR apapun, bagaimana kami bisa terlibat di dalam situ di luar program-program yang memang independen kami punyain. Kira-kira untungnya teman-teman GS berkolaborasi sama masjid nopo Pak? Jadi salah satunya adalah bagaimana image perusahaan. Iya. Image-nya masjid itu bareng-bareng kita bawa ke masyarakat. Jadi bisa saling melengkapi pada saat masjid ada kegiatan di luar. Mereka akan membawa nama Baitul Mutakin, dari KRA. Nah, inilah kebersamaan yang memang kita berusaha jaga supaya selalu bisa sinergi antara kegiatan masjid dengan perusahaan. Sinergi, kolaborasi. Waduh, seperti itu salah satunya Pak. Iya. Makasih ini ceritanya biar nanti teman-teman yang dengerin termotivasi. Ya, mungkin boleh nih Pak Asep di musola di Trek Bandung, kira-kira yang bisa disampaikan apa ya Pak? Di kami memang semuanya serba biaya itu ditanggung oleh para jemaah, sehingga kami selalu pada saat ada kebutuhan untuk karpet misalkan, ada kipas angin atau apapun, itu kami pasti patungan dulu. Nah, memang sekarang kami juga lagi kesulitan untuk biaya untuk kajian rutin kembali. Jadi tabungan kami di musola itu sudah mulai menipis. Kami kan merasa bahwa ini peran penting juga buat teman-teman untuk menambah ilmu agama, terutama masalah fikih gitu ya. Yang mereka harus dipelajari terus, jangan sampai nanti mereka hanya berkutat dengan masalah duniawi gitu ya. Nah, ini untuk program Corporate Social Responsibility memang ini dalam progres kami juga. Ini lagi kami planningkan di tahun ini juga supaya ada kontribusi juga peran dari DKM Musola kami, walaupun nggak seberapa gitu, tapi berperan aktif dalam hal-hal kegiatan kemanusiaan. Nggak seberapa itu memang ya amanah kita ada di mana gitu aja yang penting kan. Gitu ya Pak Jumi ya. Betul, ya, alhamdulillah ketemu Pak Asep, ketemu Pak Darus. Nah, mungkin kalau untuk hubungan dengan bapak-bapak manajemen di kantor tadi ya karena apapun siapapun mereka kan tetap ininya di manajemen. Nah, itu betul. Pola hubungannya yang diatur gimana kalau dari Pak Asep itu? Kami sebetulnya ada activity plan ya, maksudnya setiap tahun itu kami sampaikan ke beliau, terutama dengan masalah kegiatan di Amalia Astra juga. Berarti activity plan-nya disampaikan gitu, disampaikan memang, tapi secara garis besar ya Pak. Sebenarnya memang ini bentuk mengkomunikasikannya aja kan ya Pak ya, agar memang terkomunikasikan gitu. Jadi di sela-sela waktu mereka beliau senggang gitu ya, kami coba ngobrol tentang kegiatan di musola gitu ya. Sejauh ini selama ini sih manajemen support, walaupun secara budget memang belum terrealisasi sih itu aja. Tapi motivasi kami sebenarnya masih tinggi ya, semangatnya teman-teman untuk belajar masih tinggi, walaupun memang pada saat ada kajian ilmu pada masih sibuk kerja juga masih relatif. Tapi memang apapun kondisinya, challenge itu memang berbeda-beda dan menjadi harus dirangkul sih Pak. Jadi penanganannya juga harus bagaimana, treatment itu berbeda. Memang berbeda dan
yang pasti sih yang tidak boleh dipaksa. Iya, tapi kalau saya sih bersyukurnya bahwa ada Pak Darus, ada Pak Asep, ya ada Pak Jumiyong yang bisa menjaga masjid-masjid kita yang tersebar di seluruh Indonesia ini. Nah, mungkin Pak Darus, walaupun pertama kali hadir ke sini gitu Pak Darus, bayangannya, harapannya itu ketika hadir ke sini di Amaliyah Astra Award itu, Pak Darus itu harapannya gimana? Ini untuk seluruh teman-teman Astra seluruh Indonesia nih Pak Darus. Intinya sih kita ngambil pengalaman ya Pak. Iya. Artinya dengan berbagai macam bisnis perusahaan seluruh Astra, kita berbagai macam cabang-cabang yang lain bisa kontribusi atau bisa berkenalan atau bisa ini, harapannya untuk memperpanjang persaudaraan. Yang dibalik itu mungkin ada harapan yang lain, terutama masalah bonus atau hadiah itu nomor 2. Yang penting fastabiqul khairat. Amin. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini kalau sudah nyebut hadiah ini kompetitor ini Mas. Kompetitor ini. Siap. Tadi urusan masjid, urusan bagaimana ngurusi kegiatannya apa segala macam. Oke. Tapi kalau hadiah sebentar. Saya juga pengen. Oke, mungkin rasanya kompetisi ini agar kita semakin maju bersama. Tadi benar, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, mungkin itu rasanya itu ya harapan kita semua. Dan mudah-mudahan kabar baik untuk hari ini. Dan mungkin terakhir saya sih selamat bersilaturahmi untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf ganggu waktunya. Mungkin saya akhiri ya Pak ya. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hatur nuhun. Podcast Agi, saatmu beraksi.